Kabupaten Merauke yang berada di ujung timur Papua, tempat matahari pertama kali terbit di persada Nusantara, menyimpan keunikan dan potensi pada berbagai sektor, salah satunya wisata penyembuhan religi. Membahas tentang hal tersebut, salah satu destinasi wisata yang patut menjadi referensi bagi masyarakat penyuka traveling, khususnya penderita penyakit kulit, yakni Kampung Boha yang terletak pada distrik Muting, Kabupaten Merauke. Adapun distrik Muting berjarak tempuh lebih kurang 247 km dari pusat kota Merauke yang dapat diakses melalui jalan darat Trans Papua. Menginjakan kaki pada distrik Muting, pemirsa dapat mengunjungi Kampung Boha yang merupakan satu dari 12 kampung yang terdapat di distrik Muting, mempergunakan jasa transportasi air masyarakat, yakni speedboat ataupun perahu ketinting di musim hujan, di mana sepanjang perjalanan menyusuri rawa-rawa, pemirsa akan dimanjakan dengan hamparan bunga teratai dan gerombolan burung riang. Setibanya di Kampung Boha yang berjarak lebih kurang 1 jam mempergunakan speedboat, Anda dapat mengunjungi tempat ziarah yang berada di ujung Kampung Boha. Terdapat hamparan air di dekat tempat ziarah yang merupakan lokasi meninggalnya salah satu pastor Belanda, Johannes Antonius Noy MSC, tahun 1937 akibat tenggelam. Dipercaya oleh masyarakat setempat dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit. Jadi ini adalah tempat wisata rohani. Di sini dia terletak di tempat ini bernamanya Umusuba. Lalu cerita singkat dari tempat rohani ini adalah seorang misionaris Belanda, seorang dari Belanda. Dia bertugas sebagai pastor MSC. Sejak tahun 1937, beliau lakukan perjalanan untuk Torne untuk buat pelayanan masyarakat umatnya. Beliau melakukan perjalanan dari Bovendigul,
lalu di mana perkampungan di Bovendigul. Setelah itu beliau datang sampai di wilayah Kalibian, distrik Muting. Lalu beliau berkunjung ke umatnya di Kampung Boha. Kampung Boha, beliau tiba kebetulan di Kampung Boha ini. Strategi kampungnya ini ada 3 badan jalan, lalu mereka lagi lakukan acara adat atau pesta babi. Jadi mereka ada acara pesta babi, pastor tiba, setelah itu dia istirahat di rumahnya. Di situ ada pastoran yang dari masyarakat sudah siap, jadi itu tempat penginapan dari para misionaris. Lalu masyarakat lakukan acara pesta babi itu, mereka main si, mereka tidak fokus dengan kedatangan pastor. Jadi mereka punya anggapan bahwa besok baru ada pelayanan ibadah. Jadi pastor istirahat, lalu sore sekitar jam 3 beliau datang mandi di tempat ini. Mandi di samping sini ada tempatnya jurang, batu-batu. Jadi tidak ada jembatan, jadi lalu beliau ada pakai sibur atau gayon. Dia siram badan, setelah itu mandi. Lalu tempat yang dia duduk itu kan sudah basah. Jelas tempat itu basah, pasti licin. Dia putar ambil sabun, ketika gosok sabun di seluruh badannya, mau balik untuk mau siram badan lagi, lalu lunjur ke dalam kali. Lunjur ke dalam kali itu sudah tidak ketemu bekasnya, lalu tenggelam. Setelah itu tidak ada siapa-siapa yang mengetahui tentang keberadaan pastor waktu mandinya. Lalu tukang masaknya tunggu bapak pastor sudah terlalu lama. Lalu dia datang cek, tadi dia punya pikiran bahwa ini pastor tadi bilang mau mandi. Jadi datang ke tempat mandi. Tiba di tempat mandi itu kan sudah jam 5:30. Setengah 6 begini, lihat ada ketinggalan handuk, sabun, pokoknya peralatan mandinya. Lalu lihat-lihat begini, pastor sudah terdampar ke bawahnya, sudah timbul karena sudah 1 jam, hampir 2 jam lebih. Lalu kelihatan pastor sudah terapung dari dasar air. Dia sampaikan ke masyarakat yang lagi pesta babi untuk minta tolong untuk angkat pastor. Di sini zamannya waktu itu kan kita masih penggayung perahu dari pusat distrik ke kampung. Jadi mereka bawa informasi ke Muting, pusat distrik, bahwa kami punya pastor sudah mati tenggelam. Lalu masyarakat bawa pastor ke rumahnya, menyimpan, tunggu angkutan atau transportasi yang sistemnya itu masih penggayung perahu. Mereka dayung ke Muting, bawa jenazahnya. Setelah itu tiba di Muting, ada penanganan dari petugas kesehatan untuk dia bisa tahan berapa hari sambil tunggu untuk evakuasinya ke Merauke, selanjutnya ke keluarganya. Itu mungkin saja informasi sekilas tentang tempat wisata rohani ini. Jadi mungkin harapan dari kami pemerintah Kampung Boha untuk tempat wisata rohani ini, karena ada beberapa pengunjung yang sudah datang di sini untuk bisa rekreasi di tempat ini. Kami sudah punya harapan ke depan bahwa dengan adanya pengunjung, baik itu dari umat Nasrani maupun dari Muslim, mereka sudah datang mengunjungi tempat ini.
Cuma kami punya tempat ini belum maksimal. Jadi mungkin kami punya harapan ke depan, mungkin dari Dinas Pariwisata bisa membantu kami untuk menata wisata rohani ini menjadi baik sehingga bisa menarik simpatisan dari luar baik dari dalam untuk bisa menjadi tempat ini kita jadikan tempat wisata yang maksimal. Di sini juga penyelesaiannya belum terlalu maksimal. Kami di sini perlu ada tehelnya di sini, ada tempat-tempat untuk mereka bisa berteduh. Mungkin malam ya mereka bisa tidur. Setelah itu kita punya rawa untuk mereka bisa mancing di sini sambil mereka bisa makan atau bakar ikan. Lalu kita punya bangunan ini sudah koyak kena panas. Kami punya rencana lalu untuk bisa bangun dia punya tudung, tapi kami tidak punya uang. Kami terbentur di keuangan untuk membangun, untuk melengkapi tempat wisata rohani ini supaya kita bisa tata dia sehingga simpatisan lebih banyak untuk datang ke sini. Dan di sini untuk cara pemakaiannya kami tidak terlalu minta untuk pembayaran secara besar-besar. Tapi kami punya harapan orang bisa datang lihat kampung yang ini. Itu harapan kami. Oke, baik. Mungkin sekilas informasi atau harapan yang saya berikan sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.